Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Gembala kami yang setia, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan dalam diri kami, terlebih melalui firman-Mu yang akan menerangi jalan hidup kami dan menuntun kami ke arah yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada malam hari ini dalam ibadah persekutuan doa ini adalah Tuhan adalah Gembalaku. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau saudara-saudara sudah menemukan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita. Demikian sabda Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, headline dari tempo.com pada tanggal 17 September tahun 2019 bertuliskan demikian. Hernandez, sang gembala kambing tradisional terakhir dari Spanyol. Saudara sekalian, Hernandez atau dengan nama lengkap Alfonso Hernandez Seguero adalah seorang gembala. Dia adalah seorang penggembala kambing domba dan dikatakan dia adalah seorang yang gembala terakhir atau gembala kambing domba tradisional terakhir di negara Spanyol. Setiap pagi, saudara sekalian, Hernandez ini membawa kambing domba miliknya ke lembah Jitre, yaitu suatu tempat, satu daerah di daerah Extremadura di Spanyol. Dan dia membawa kambing domba miliknya itu keluar dari kandang dan membawanya jauh untuk mencari rumput dan air bagi kambing dombanya. Dan kemudian saudara sekalian, dia juga berusaha untuk menjaga atau juga menjamin keselamatan daripada domba-domba atau kambing domba miliknya itu. Dan kemudian dia juga memerah susu daripada domba-dombanya itu, saudara sekalian. Karena dari domba-domba ini juga bisa menghasilkan sesuatu untuk income keluarganya. Dan dia juga membalut luka-luka mereka kalau mereka mengalami luka di dalam perjalanan mereka mungkin menuju ke tempat-tempat yang jauh untuk mencari makan. Saudara sekalian, kenapa dikatakan gembala ini adalah gembala yang terakhir, saudara? Sebab profesi sebagai seorang gembala tradisional di Spanyol pada hari-hari ini sudah mulai ditinggalkan. Orang-orang muda, orang-orang tua sudah tidak mau lagi menjadi penggembala. Karena dirasakan menjadi penggembala itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sesuatu yang sulit. Karena mereka harus membawa domba-domba atau kambingnya itu menempuh perjalanan yang jauh, yang sulit, di medan yang sulit. Mereka harus menjaga domba-dombanya, keselamatan domba-dombanya. Mereka juga, saudara, harus membalut luka-luka dan sebagainya. Tidak mudah, saudara. Itulah sebabnya, saudara sekalian, banyak orang-orang muda, bahkan juga penduduk atau orang-orang di Spanyol yang kemudian mencari profesi yang lain, mencari pekerjaan yang lain, dan meninggalkan pekerjaan sebagai seorang gembala. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menjadi seorang gembala itu memang tidak mudah. Di dalam teks bacaan kita, yang saya baca dalam Mazmur pasal 23 tadi dikatakan, Tuhan itu adalah gembalaku. Allah digambarkan sebagai gembala kita.
gembala Israel dan gembala saudara dan saya. Saudara sekalian, kata gembala itu muncul pertama kali di dalam perjanjian lama di zaman para leluhur Israel yang bernama Yakub. Ketika saudara Yakub memberkati Manasye dan Efraim, anak dari Yusuf, pada waktu Yakub sudah tua. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 48 ayat 15, di situ dikatakan, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan menjadi malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selama hidupnya Yakub menjalani atau mengalami begitu banyak kesukaran, kesulitan sejak masa mudanya sampai pada masa tuanya. Pada waktu dia muda kita tahu dia diburu, hendak dibunuh oleh kakaknya sendiri. Dia lari meninggalkan keluarganya, jauh dari keluarganya. Bahkan dia menempuh perjalanan saudara sekalian yang penuh resiko dan kemudian dia sampai ke rumah pamannya. Dan kita tahu juga saudara selama bertahun-tahun dia ditipu oleh pamannya. Dia bekerja keras tanpa mendapatkan upah daripada pamannya itu saudara. Bahkan kita melihat dalam perjalanan lika-liku kehidupan Yakub tidak mudah untuk dijalaninya. Ketika dia sudah tua pun, dia juga harus kehilangan anaknya yang sangat dia kasihi, yaitu Yusuf. Dan itu membawa penderitaan bagi seorang Yakub. Nah saudara, tidak mudah untuk menjalani kehidupan seperti Yakub. Penuh tantangan, penuh kesulitan. Tetapi satu hal yang dia tahu, dan itu dia katakan pada cucu-cucunya ketika dia sudah tua. Allahku itu adalah gembalaku. Dia tahu satu hal, bahwa sekalipun hidup yang dijalaninya penuh kesulitan, penuh tantangan, tetapi ada gembalanya, Yahweh, di dalam Kristus Yesus yang memimpin hidupnya, yang menggembalakannya, yang menuntunnya sampai pada masa tuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ratusan tahun kemudian, dari keturunan Yakub itu, lahirlah seorang raja yang besar yang bernama Daud. Daud menuliskan tentang keyakinan imannya akan Allah, bahwa Allah itu baginya adalah gembala. Gembala yang baik, gembala yang membawa domba-dombanya ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Ia menyediakan segala kebutuhan bagi domba-dombanya. Daud, saudara sekalian, tahu dengan jelas bagaimanakah tugas, bagaimanakah kehidupan seorang gembala. Gembala yang menjamin kehidupan domba-dombanya. Karena Daud pernah menjadi seorang gembala. Dan dia menggambarkan bahwa Allah itu adalah gembala yang menyediakan. Allah yang mencukupkan segala kebutuhan daripada domba-dombanya. Di dalam ayat yang kedua sampai 3a dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya dan istri mengunjungi Israel, saya melihat sesuatu yang luar biasa dari tanah itu. Saudara, kalau kita melihat tanah Israel, sesungguhnya sebagian besar dari tanah itu adalah tanah yang kering, tanah yang tandus, saudara sekalian. Dan hanya sedikit sekali wilayah-wilayah yang dikatakan subur, yang menghasilkan tanaman atau menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Kita hanya bisa melihat di dataran-dataran tinggi saja, atau dekat dengan mata air, atau dekat dengan sungai, atau dekat dengan danau, di mana ada ketersediaan air buat tanaman bisa tumbuh. Dan tidak mudah untuk bisa menemukan rumput yang hijau. Tidak mudah untuk menemukan air yang segar. Karena daerah Timur Tengah kita tahu adalah daerah yang kering, daerah yang tandus. Maka ketika firman Tuhan mengatakan, seorang gembala itu membawa domba-dombanya ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Saya melihat ini bukan sesuatu yang mudah. Seorang gembala harus menemukan tempat yang berumput hijau. Dia harus menemukan mata air atau tempat buat domba-dombanya bisa mendapatkan minuman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir
di zaman seperti sekarang di mana kita hidup, saya merasa saudara kita semua berada dalam keadaan yang sulit. Dengan COVID-19 yang merebak dan sudah memakan korban begitu banyak, kita melihat situasi dan keadaan tidak makin baik. Keadaan semakin sulit. Dan ini tentunya juga saudara sekalian berdampak pada kehidupan ekonomi. Berbicara mengenai masalah perut, apa yang akan dimakan besok? Jangankan besok, hari ini. Apa yang dimakan hari ini? Saudara, keadaan dunia, keadaan yang kita hadapi hari ini bukan makin terang, tetapi makin suram dan makin gelap. Tidak mudah bagi kita, saudara sekalian, untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada hari esok. Apa yang terjadi pada minggu depan. Apa yang terjadi pada bulan depan. Tidak mudah, saudara. Saudara sekalian, sekalipun dalam keadaan yang demikian. Sekalipun kita melihat bahwa situasi keadaan gelap dan suram. Satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang menyediakan. Dia adalah gembala yang menjamin kehidupan kita. Dia adalah gembala yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Saudara sekalian, memang secara manusia kita mungkin khawatir, kita mungkin cemas akan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Tetapi saudara sekalian, satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan itu menjamin hidup kita. Tuhan itu akan mencukupkan kebutuhan kita. Entah bagaimana caranya Tuhan memelihara hidup kita. Sampai hari ini kita bersyukur karena kita masih bisa makan, masih bisa minum. Dalam keadaan yang mungkin sangat sederhana. Tapi kita masih menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin ada orang yang berani untuk mencoba memprediksi apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan. Dan kalau kita melihat prediksi-prediksi orang pada hari ini, saudara, semuanya adalah prediksi yang memprediksikan sesuatu yang suram, sesuatu yang gelap. Kita mungkin khawatir, kita mungkin cemas. Kalau saudara pergi ke pasar hari ini, saudara lihat harga-harga bukan makin turun. Tidak ada yang turun, saudara. Hujan mungkin turun, tapi harga-harga itu justru naik, saudara. Tidak ada yang turun, semua naik. Dan itu membuat kita dak-dikduk, saudara. Kita takut menghadapi hari esok. Kita khawatir, kita cemas. Sekali lagi, saudara, firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan itu adalah gembala kita. Melihat ke depan sudah pasti gelap. Tetapi satu hal yang kita ingat, kalau kita melihat ke belakang, itu terang benderang. Apa maksudnya, saudara sekalian? Kalau kita melihat ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita melihat ke belakang, kita ingat dengan jelas, dengan terang benderang kita melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, di masa yang lampau, kita pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar dalam hidup ini. Tetapi ingat baik-baik, sampai hari ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah memimpin hidup kita. Tuhan sudah melewatkan kita dari begitu banyak kesukaran-kesukaran dan kesulitan-kesulitan di masa lalu. Dan itulah yang menguatkan kita pada hari ini. Yang menentukan kehidupan kita pada masa yang akan datang. Bahwa Allah kita, gembala kita itu adalah gembala yang sama. Gembala yang tidak berubah. Gembala yang memelihara kita di masa lampau. Gembala itu adalah juga gembala yang memelihara kita pada masa kini. Dan bahkan pada masa yang akan datang. Amin, saudara sekalian. Kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Tetapi saudara sekalian, Dia tidak hanya adalah Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Tetapi dikatakan juga Dia adalah Allah yang menyertai kehidupan kita. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, gembala Israel adalah gembala yang selalu berjalan di depan. Dan domba-dombanya mengikuti
gembalanya. Kemanapun gembala itu pergi, mereka selalu ikut. Kenapa saudara? Karena mereka percaya kepada sang gembala. Mereka yakin akan pimpinan gembala itu. Bahkan saudara sekalian, ketika suatu waktu gembala itu mungkin melewati sebuah terowongan yang gelap, dan gembala itu berjalan di depan dan domba-dombanya mengikuti. Dan ketika mereka berada dalam situasi yang gelap sekali, tentu saja domba-domba itu mulai takut. Mereka mulai cemas. Apakah gembala itu masih bersama dengan mereka? Tetapi pada waktu itu saudara, sang gembala itu akan memukulkan tongkatnya saudara ke dinding daripada terowongan itu. Yang meyakinkan domba-dombanya bahwa sekalipun mereka masih berjalan dalam kegelapan itu, ada Tuhan, ada gembala mereka yang bersama dengan mereka, yang akan menuntun hidup mereka, yang tidak meninggalkan mereka melewati lorong, melewati terowongan yang gelap itu. Saudara sekalian, kalau hari ini kita seolah-olah berjalan dalam sebuah terowongan yang gelap, kita berjalan dalam lembah kekelaman, tapi satu hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan, ada gadanya, ada tongkatnya yang menyertai kita. Artinya bahwa Dia adalah gembala kita yang bersama dengan kita, selalu hadir dalam hidup kita. Tidak hanya pada waktu keadaan baik, bahkan pada waktu keadaan yang sulit, keadaan yang buruk, keadaan seperti gelap, Tuhan yang adalah gembala kita itu akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, pada hari-hari ini banyak orang begitu takut. Mungkin saudara juga dalam keadaan yang takut. Di mana-mana kita merasa bahwa tidak ada tempat yang aman. Tidak ada tempat bagi kita untuk bisa mengalami damai. Di mana saja kita merasa takut dan cemas. Tapi saudara sekalian, kita ingat satu hal dari bagian firman Tuhan ini. Satu hal yang sangat penting sekali. Dan sangat menentukan dalam menjalani kehidupan hari ini dan ke depan. Tuhan itu adalah gembala kita yang selalu hadir, yang selalu bersama dengan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada tanggal 7 Desember tahun 1998, ada satu kisah yang dicatat saudara tentang satu peristiwa, yaitu di utara negara Armenia. Pada waktu itu saudara sekalian, terjadi satu gempa yang berkekuatan 6,9 skala Richter, hampir 7 skala Richter. Dan kita tahu dengan kekuatan gempa sebesar 7 skala Richter, itu sangat kuat sekali menggoncangkan banyak hal. Dan pada waktu itu saudara sekalian, begitu banyak gedung-gedung di Armenia Utara itu pada berjatuhan atau kemudian mengalami kehancuran. Dan salah satu dari gedung-gedung itu adalah sebuah bangunan sekolah yang bertingkat saudara sekalian kemudian rubuh saudara. Nah, pada waktu gedung itu rubuh, di dalam kepanikan begitu banyak orang yang datang lalu lalang, ada seorang bapak saudara sekalian yang berlari menuju ke sekolah itu. Dia tahu satu hal bahwa anaknya sedang bersekolah di situ. Dan pada waktu gempa terjadi, anaknya ada di sekolah sedang belajar. Dan dia berlari menuju ke sekolah itu. Pada waktu dia sedang berlari, saudara sekalian, dia ingat kata-katanya yang mengatakan selalu kepada anaknya, "Hai anakku, apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu." Kata-kata itu saudara terngiang-ngiang dalam pikirannya pada waktu dia sedang berlari menuju ke sekolah anaknya itu. Dan ketika dia sampai ke sekolah anaknya itu saudara, dia terkejut sekali karena sekolah itu telah rubuh saudara. Pada waktu dia sampai di situ, orang begitu banyak menyaksikan gedung sekolah itu udah rubuh dan banyak orang tua di situ hanya bisa menangis dan menatap kepada gedung itu. Tetapi kemudian bapak itu saudara menuju ke sebuah tempat di mana dia yakin bahwa itu adalah kelas di mana anaknya biasa belajar. Dan kemudian pada waktu dia sampai di situ, saudara, dia mulai membuka, dia mulai membongkar saudara sekalian satu demi satu batu-batuan yang ada di situ dan papan-papan dia bongkar di situ saudara. Lalu orang-orang yang ada di situ berkata, "Hei Pak,
itu sudah tidak ada gunanya. Mereka pasti sudah mati, nggak bisa ditolong lagi. Tetapi Bapak itu menjawab, daripada engkau melihat dari jauh, lebih baik engkau menolong saya. Mari kita coba singkirkan bangunan ini, reruntuhan ini. Dan kemudian saudara, mereka mulai mengangkat batu-batu itu, memindahkan reruntuhan itu, saudara sekalian. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, dan teman-teman orang-orang tua itu kemudian putus asa dan mereka hanya bisa melihat dia. Dan Bapak itu ternyata tidak putus asa, kemudian dia mengangkat batu, lalu dia terus-menerus saudara membongkar bangunan, reruntuhan bangunan itu. 1 jam, 2 jam, 10 jam, 12 jam, 18 jam. Pada waktu sudah mencapai 18 jam, saudara, tiba-tiba dia mendengar suara anak-anak, saudara. Dan itu memberikan harapan baginya, semangat kepadanya. Kemudian pada waktu dia mendengar suara anak-anak itu, lalu kemudian dia berkata, dia berteriak kepada suara anak-anak itu dan dia berkata, Armando. Lalu anaknya di dalam reruntuhan itu berkata, Papa. Saudara, hatinya begitu senang sekali, hatinya begitu gembira sekali. Oh, ternyata dalam ruangan reruntuhan itu ternyata bukan hanya anaknya, saudara, yang selamat. Ada 14 orang anak yang lain dalam reruntuhan itu. Kemudian orang-orang banyak kaget, terkejut, saudara. Lalu kemudian mereka membuka reruntuhan itu dan akhirnya 14 orang anak itu bisa diselamatkan. Dan Armando itu berkata kepada teman-temannya setelah mereka diselamatkan, dia berkata kepada mereka, bukankah aku sudah katakan kepadamu bahwa papaku pasti akan datang menolongku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hai anakku, apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu. Demikianlah Papa Armando berkata kepada anaknya. Papa akan selalu bersamamu. Dimanapun Papa yang ada di dunia ini, pasti akan mengatakan kata-kata yang sama kepada anaknya. Aku akan selalu bersamamu. Apalagi Bapa kita yang di surga. Kepada kita, anak-anaknya. Dia adalah gembala kita. Yang akan selalu bersama-sama dengan kita. Dalam situasi keadaan hari ini yang sulit, yang sukar. Ingat satu hal, Ia menyertai kita. Ia memimpin hidup kita. Ia menyertai kita dalam situasi keadaan apapun. Hanya ada satu gembala yang setia itu, yaitu Bapa kita yang di sorga. Saudara sekalian, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mempelajari 2 hal yang sangat penting. Yang pertama, bahwa Allah di dalam Kristus Yesus adalah gembala yang mencukupi kebutuhan kita. Dan yang kedua, Dia adalah gembala yang menyertai kita. Percayakah kita akan kebenaran firman Tuhan ini? Alamilah, hidupilah. Maka kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Teguhkanlah percaya kami bahwa Engkau adalah gembala kami. Gembala bagi Yakub, gembala bagi Daud, dan juga gembala bagi kami, domba-domba-Mu. Tuhan, kami meyakini penyertaan-Mu dalam hidup kami di masa-masa sukar ini. Kami juga meyakini pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan, agar kami boleh menjalani hidup di dalam kesulitan, kesukaran apapun bersama dengan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.